Shalom. Ya, kita sudah belajar di seri yang ke-9 ya dalam kitab Yosua kita. Sambil mengingat lagi kata kuncinya adalah possession, kepemilikan. Kepemilikan dari sebagian. Karena sebelah timur tanah Kanaan sudah mereka miliki. Sekarang mereka akan memiliki tanah perjanjian di sebelah barat. Ayat kuncinya di dalam pasal 1 ayat yang ke-8. Ayo kita baca 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Kalau dalam chart kita sekarang sudah masuk ke bagian yang kedua, menaklukkan. Dari persiapan sekarang masuk kepada penaklukan seperti itu. Sebetulnya pasal 6 selesai ya, tapi menyisakan 3 ayat. Hari ini belajar cuma 3 ayat saja saudara ya. Saya juga bingung ya, 3 ayat kok bisa panjang gitu ya. Gini, kalau kita ngikutin Bible Class ini dari pertama ya, seri 1. Enggaknya seri 4 lah saudara. Allah baru saja membawa orang Israel lewat 4 peristiwa. Ya, yang pertama mujizat penyeberangan Sungai Yordan. Mereka mengalami mujizat itu, lalu mereka sampai di Gilgal, mereka bikin upacara sunat itu. Kenapa? Karena sudah 40 tahun mereka belum disunat. Terakhir sunat yang ada ketika mereka mau berangkat dari Gunung Sinai, perjalanan cukup lama. Sesudah sunat perayaan Paskah, karena sebelum ikut Paskah syaratnya harus sunat. Kalau tidak disunat tidak boleh ikut Paskah. Lalu mereka mulai makan hasil bumi di tanah Kanaan. Nah, 1, 2, 3, 4 dari 4 hal ini, kalau saudara tahu orang Israel, moralnya terbangun sekali. Step by step ya. Rintangan, nyebrang, lewat. Sunat, Paskah, rohani mereka. Makan hasil bumi itu berkat awal. Ini persis bunga-bunga apa ya? Buah sulung. Jadi persis urutannya, mereka memakan buah sulung, panen di tanah Kanaan dan mana berhenti. Nah kira-kira sudah bayangkan ya, orang Israel sekarang lagi top-topnya perasaan mereka, moodnya mereka, moralnya. Sekarang tinggal siapa? Sang pemimpin, Yosua. Ayo kita baca. Yosua 6 ayat yang ke-13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Nah, jadi sekarang mereka sudah mulai masuk di penaklukan ya. Yosua menghadapi dilema di depannya. Tapi di masa-masa yang seperti ini, dia mengalami namanya encounter ya, perjumpaan ilahi. Kenapa? Lihat ya, langkah selanjutnya harus merebut kota Yeriko. Tapi enggak semudah itu. Kalau kita pakai istilah anak muda sekarang, enggak semudah itu Ferguson. Kenapa? Latar belakangnya begini. Masalahnya belum ada instruksi. Pesan ilahi, instruksi ilahi. Seperti kemarin ya, mau menyeberang, Tuhan kasih instruksi khusus. Yang masuk duluan itu para imam yang bawa tabut. Mereka mencelupkan kakinya, lalu airnya ikut tersebak. Lalu biarkan imam di tengah, lalu mereka menyeberang. Imam tidak boleh pergi sampai menyeberang. Nah instruksinya jelas sekali. Saudara, ini di seberang sungai Yordan, itu laut mati, kota Yeriko modern itu sekarang. Yeriko zamannya Yosua sudah ditinggalkan. Saya membayangkan, nah ini
Di sana laut mati, di sini juga Yeriko. Agak ke sini, Gilgal itu agak ke sini ya. Mungkin Yosua sampai mendekati tempat ini, ingat ini tempat masih kosong. Lihat kotanya di sini. Itu yang dilihat oleh Yosua. Yosua. Nah, kalau dalam topografi ini Sungai Yordan. Kalau sudah banjir sampai besar. Dan ini kota Yeriko yang harus dihadapin. Habis itu perang berikutnya naik ke gunung, bukit, Ai. Nah, kota Yeriko yang lama yang dihadapi oleh Yosua, arkeologi mengatakan tempatnya ini, Tel Sultan. Tel itu tempat tinggi. Ingat ya, selalu seperti itu. Jadi kalau dikira-kira, ini kan reruntuhannya ya, arkeologinya. Kira-kira zaman itu, ini yang harus dihadapi oleh kota Yosua. Kota bentengnya double. Satu runtuh, masih menghadapi satu. Naik bukit lagi. Dari bawah naik ke atas. Ketemu tembok pertama. Ketemu lagi tembok kedua. Arkeologi mengatakan ini ya, tel. Bukitnya ya, ini skemanya. Dari benteng pertama ke benteng kedua. Nah di sini tingginya 3-4 meter. Jadi sudah naik bukit, ketemu tembok. Persis kayak gini, 4 meter. Ini tebalnya 2 meter, tingginya 5-6 meter. 2 meter. Buat apa? Supaya tentara bisa lewat. Kalau saudara jadi Yosua pasti tengkar-tengkar. Wow, bisa apa enggak? Tidak ada perintah Tuhan. Lalu ini batak kedua, bentengnya. Ini 15 meter. Saudara bisa membayangkan ya. Habis pasti. Kalau nyerang dari bawah pasti habis. Selesai. Makanya kalau kita sekarang tahu kan ceritanya ya, karena ada mujizat. Tapi kalau udah ada mujizat, gimana pikirannya? Pasti habis. Kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi kalau saudara mau tahu, rumahnya Rahab itu bukan di sini, tapi di ujung tembok kedua, di sini, di luar. Sekitaran di situ. Karena 2 pengintai itu diturunkan pelan-pelan. Suara. Oke, sing bentar ya. Ini ada klip. Kita lihat klipnya ya. Kira-kira bentuk kotanya. Seperti saya bilang tadi ya, temboknya berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Saudara sedikit membayangkan, Yosua melihat seperti ini. Nah saudara mesti mikirkan ya, Yosua itu pasti galau, bingung. Lihat tembok besar, tembok berlapis, kokoh. Itu sebabnya 38 tahun yang lalu 10 mata-mata yang ngembosi di Kades Barnea waktu mereka mau masuk. Saya yang pimpin ngirim 12 mata-mata. 2 mata-mata dia sama Kaleb kasih kabar baik. Tapi 10 mata-mata, kota-kota di Kanaan itu besar-besar, temboknya kalau bahasa Indonesia itu kubu-kubu, menjulang sampai ke langit. Serius itu. Benar itu. Yang ketiga, sekarang bicara soal experience, pengalaman.
Terlepas dari pengalaman militer yang panjang, dia jenderal 40 tahun. Tapi masalahnya Yosua belum pernah memimpin serangan ke kota berbenteng yang seperti itu, yang dipersiapkan untuk pengepungan yang lama. Saya temukan catatan di dalam kitab, pertama kali Yosua memimpin perang itu lawan orang Amalek. Jadi licik, pengecut Amalek itu. Mereka lagi jalan, rombongan, yang belakang kan yang lemah-lemah ya, nenek-nenek, yang kakek-kakek yang sudah lemah, sama cucunya, sama hewan, itu yang diserang, ditikam dari belakang. Amalek itu suku nomaden. Lalu perang lagi melawan Arad. Ini yang membuat nama Yosua berkibar. Perang melawan Sihon dan Og, raksasa-raksasa. Ya, 2,5 meter, 3 meter orangnya. Tapi masalahnya adalah kalau mengepung kota itu kota yang berbenteng, apalagi lapis seperti ini, makan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Yang sudah sedikit bayangkan ya, ayatnya hanya pendek, tapi kalau bahasa Jawanya jeru gitu ya. Saudara bisa membayangkan perasaannya Yosua. Semua orang nggak tahu. Yosua nggak punya pengalaman. How? Gimana nanti caranya itu? Catatan sejarah nanti dilanjut ya, minggu depan kita belajar. Dari kota yang bertembok di Kanaan, Yeriko mungkin yang undefeatable, yang tidak terkalahkan. Kenapa ya? 2 lapis. Cuman itu saja? Enggak. Masih ada pertanyaan-pertanyaan Yosua bicara soal persenjataan. Mungkin dengar laporan dari 2 mata-mata yang diutus ke sana. Lalu apa yang mereka miliki, persenjataan yang mereka miliki? Tentara Israel enggak punya mesin modern. Ingat ya, enggak pernah latihan perang, enggak pernah jadi tentara, pokoknya berangkat perang dalam iman, dalam nama Yesus. Ini persis kayak kita orang Pantai Kosta. Wis dalam nama Yesus, nekat tapi kalah. Enggak punya mesin pendobrak. Ingat ya, pintu, tembok nggak bisa ditembus, tapi paling enggak pintu ditembus. Dobraknya masih pakai mesin pendobrak yang model-model ya, kalau saudara suka nonton film-film kuno, zaman-zaman kuno. Enggak punya lagi ketapel raksasa seperti ini. Jadi ini apa ya, seperti slingshot ya. Batu ditaruh di sini, ya itu ketapel di ujung itu, atau batu dikasih minyak lalu dibakar. Itu bisa ngantem tembok. Nggak punya juga menara bergerak. Kenapa? Dari menara bergerak tentara bisa masuk di situ. Catatan sejarah. Sekarang maju ke depan. Zaman Israel Yehuda mau runtuh, kota Yerusalem saja dikepung lebih dari 18 bulan. Sampai ibu makan bayinya sendiri. Sampai kotoran keledai dijual mahal untuk makan. Tapi itu bertahan. Minggu depan saya lagi baca arkeologinya Yeriko. Mereka pun sudah siapkan makanan. Wah. Masih belum bicara orang yang itu tentara. 1,5 juta orang gimana? Harus butuh ransum. Kalau suruh mandek di situ 1,5 tahun, 2 tahun di situ mesti dikasih makan. Ransumnya dari mana? Ya, ini ransum tentara kita ya, TNI kita ya. Bisa enak pesan nasi tim ayam atau nasi gudeg atau nasi gulai ikan. Saya pilih nomor 2 saudara. Gudeg daging itu. Pasti enak itu. Saya suka gudeg saudara. Belum selesai. Sekarang bicara keterbatasan senjata mereka. Apa yang mereka punyai? Cuman ketapel. Agak maju ke depan, hakim-hakim pernah mencatat ada 700 orang pilihan yang kidal dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai selai rambut pun. Oke lah, itu
puluhan tahun kemudian, tapi pasti ada cikal bakalnya orang-orang yang seperti ini dari suku Benyamin ini. Batu selingnya, batu katapel itu ya cuman kayak basuh gitu. Ya, seperti ini. Ini koleksi museum Inggris dikali ditemukan di Lakish, Israel. Bahannya dari serta. Lihat ya, tingginya 6 cm, beratnya nggak sampai 4 on, lebarnya 6 cm seperti itu. Dari mana bahannya? Ya dari kulit hewan, bulu hewan, rambut hewan. Apalagi? Panah. Mungkin mereka belajar ya. Ya pasti ingat ya, jangan underestimate. Musa dididik 40 tahun di Mesir. Dia pasti ngajarin Yosua. Sekarang Yosua ngajarin anak buahnya. Oke lah, latihan seperti itu. Apalagi? Tongkat sama tombak. Oke, mumpuni kalau berhadapan muka dengan muka. Tapi senjata itu semuanya cuma yang mereka miliki, cuman jerami. Enggak, wes duk yang di dalam ketawa saudara. Serius. Hanya jerami saja di dinding itu. Tak kasih penerapan ya. Nek kayak gini saudara nggak nyantol. Nyantolnya yang ini saudara. Kita pikir duit kita ini cuma setetes dibandingkan dengan waduh, wah kayak ini sing dibayar. Nah ini langsung nyantol saudara. Nyantol ya, langsung ya. Pikirkan kegalauan dari Yosua. Masih belum selesai. Yosua tahu perang Yeriko. Ini topografi penampang kalau sudah lihat ya. Perang ini harus dimenangkan. Lihat ya. Dari Moab mereka nyebrang. Set. Lalu belok ke Gilgal. Dari Gilgal mungkin Yosua muter naik atau gimana mau kepingin lihat. Dan harus ke Yeriko. Tidak bisa mundur. Kalau ngepung berarti tidak bisa mundur lagi. Belakang cuman Sungai Yordan. Masuk calling Tuhan, Tuhan dibuka lagi airnya ya, kita mundur lagi ya Tuhan ya. Malu dong. Satu ayat saja saya memikirkan, wow. Kayak gitu ya pikirannya Yosua ya. Sama seperti sekarang. Ini harapan buat kita ya. Yosua, tapi kita juga. Kita ini sekarang lagi butuh namanya keberanian menghadapi ini itu. Betul ya? Keadaan itu yang membuat kita berkata, I'm give up. Aku menyerah Tuhan. Aku putus asa. Aku nggak mampu. Itulah sebabnya moral orang Israel, tentara Israel semangat luar biasa, kita pasti menang. Tapi yang mimpin tahu gimana caranya itu. Ayat yang kedua yang kita baca, 2, 3. Jawabnya bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ingat ya, ayat 13 tadi itu, Yosua lagi galau, ngelihat, saya nggak tahu itu siang atau malam, kemungkinan malam ya. Kalau siang ketahuan ya. Ditanya kawan atau lawan, dijawab sekarang. Aku bukan kawan, bukan lawan. Aku panglima bala tentara Allah. Sekarang aku datang. Jadi merenungkan dengan pikiran berat ini, Yosua terkejut dengan sesuatu yang tiba-tiba
Kata Basuki, mak bedunduk muncul gitu saudara ya. Wow, ada seorang prajurit mengacungkan pedangnya. Namanya jenderal saudara, pasti nalurinya kuat. Siap. Kamu teman atau lawan atau musuh? Temannya berarti orang Israel. Kenapa saudara? Ya karena orang Yeriko sudah sembunyi semuanya. Tidak ada yang keluar. Dan di satu sisi Yosua masih belum kasih perintah. Kita masih siap perang. Seperti inilah kalau kita bayangkan. Sebagai panglima tentara Allah, aku sekarang datang. Spesial untuk Yosua. Ayatnya cuma 3, tapi saya rasa ada yang disembunyikan. Maksudnya begini, sesudah itu Yosua kan dapat instruksi. Nah, lalu pasal selanjutnya minggu depan kita belajar, kamu harus keliling 1 hari 1. Besok keliling lagi 1 kali. Hari ke-7 mesti keliling 7 kali. Lalu teriak, barisannya urutannya kayak gini ya. Ini yang pertama, lalu ini. Dia memperkenalkan diri sebagai panglima bala tentara. Kalau panglima berarti ada tentaranya, nanti kita belajar. Sekarang pertanyaannya, kenapa panglima bala tentara ini harus datang sama Yosua? Seperti Abraham waktu di pohon tarbantin di Mamre. Pohon tarbantin di Mamre itu pohon keramat ya. Kalau kita sekarang itu pohon beringin yang di desa dianggap sebagai keramat itu. Abraham dari jauh di tendanya dia buka, lalu dia lihat 3 orang. 2 orang malaikat dan satunya Tuhan Yesus. Nah itu namanya teofani ya, penampakan Yesus dalam rupa manusia di perjanjian lama. Kalau kita kan pikir Allah datang sebagai manusia itu waktu Natal Tuhan Yesus. Di perjanjian baru. Bahkan di perjanjian lama Allah sudah datang kepada Abraham dalam rupa manusia. 3 orang musafir lagi lewat. Ini sama seperti pengalamannya si Yakub di Peniel. Ya, besok minggu saya khotbah tentang Yakub itu ya. Bergulat. Yang membawa perubahan dalam kehidupannya. Ini sama seperti Allah datang kepada Musa dalam rupa semak-semak yang terbakar, tapi tidak hangus. Manggil Musa. Jadi kita harus memahami ya, Yosua tahu sekarang dia dalam hadirat Tuhan. Kayak gini lah teman-teman. Coba kita lagi kebaktian, kita lagi lesu. Down. Habis kebaktian, rasanya Tuhan kuatkan kita karena hadirat Tuhan. Betul nggak? Nah seperti inilah. Disebut panglima bala tentara Allah, malaikat. Nah ini namanya, ini penampakan Tuhan Yesus. Ini yang dilihat oleh Yosua ini adalah, para teolog mengatakan Tuhan Yesus. Pertanyaannya kenapa bisa Tuhan Yesus? Karena dia disembah. Malaikat nggak mau disembah. Misalnya si Yohanes di Pulau Patmos waktu lihat malaikat yang dalam kemuliaannya itu, Yohanes tersungguh dan menyembah, jangan, aku sama-sama ciptaan. Malaikat tidak mau disembah. Tapi karena dia mau disembah, ya ini berarti Allah sendiri yang turun. Panglima bala tentara, kenapa Yesus menyatakan diri sebagai panglima, pemimpin bala tentara Allah dengan pedang terhunus? Nah ini berarti Yosua galau. Dan Tuhan sendiri berkata, aku yang mimpin Yosua, bukan kamu. Ini kalau dikhotbahkan minggu itu keluaran ya saudara ya. Ini pengalaman terulang, ayat Keluaran 14 ayat 14. 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tahu enggak ini kapan? Waktu mereka mau nyebrang. 40 tahun yang lalu, laut Teberau. Gimana nyebrang? Tuhan akan berperang.
The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Wow. Kamu diam saja, diam dengan damai. Tentara masih dibinasakan semuanya. Di satu sisi, kenapa Tuhan Yesus bawa pedang? Karena kejahatan orang Amori sekarang akan dihukum. Ingat ya, Kejadian 15 ayat 16 itu Tuhan bilang sama Abraham, bangsamu akan diperbudak, keturunanmu Israel di Mesir, sampai genap kejahatan orang Amori. Orang Amori sudah kita bahas kemarin. Di satu sisi bangsa Israel menjadi alat penghakiman Tuhan, keadilan Tuhan untuk menjatuhkan hukuman seperti itu. Sekarang saya mau sedikit bahas. Bala tentara Tuhan itu siapa? Ya malaikat. Malaikat, tentara atau pasukan surga. Saya tidak mau menimbulkan kesan malaikat itu, jangan berpikir itu malaikat itu seperti laki yang modelnya kemayu. Gitu. Lemah gemulai. Enggak. Ini bala tentara surga, bala tentara Allah itu tentara surga yang sama waktu kota Dotan sedang dikepung oleh pasukan Aram dan Elisa dan pelayannya ada di kota itu dan pelayannya takut setengah mati, kita pasti mati. Lalu Elisa doa sama Tuhan, bukakan matanya Tuhan supaya bisa lihat. Ketika dilihat, tentara berapi, malaikat berapi, kuda berapi di sekeliling mereka. Lewat musuh. Saya membayangkan Yosua dikasih lihat seperti ini. Kamu gak sendiri, aku yang mimpin. Wow, keren saudara ya. Ini sama seperti ketika Yesus di Taman Getsemani mau ditangkap, lalu Petrus menghunus pedangnya, potong telinganya si Malkus. Dan Tuhan berkata, sangkamu aku tidak bisa minta 12 pasukan malaikat. 12 pasukan malaikat lagi nungguin Yesus. Tinggal tunggu perintah saja. Tapi Yesus rela, makanya dikatakan, aku rela memberikan nyawaku. Dan aku akan mengambilnya kembali. Tapi kalau saudara ada sama saya, mungkin kita sedikit show. Habiskan ini saja dulu sebentar. Nanti kita lanjut. Wah hebat ya Tuhan Yesus ya. Ayat 15, ayat terakhir. 2, 3. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Amin. Ingat ya, kenapa sandal harus dilepas? Karena tempat Yosua berdiri itu kudus. Allah yang kudus datang menguduskan tempat yang najis itu di tanah asing itu, berarti Yosua harus lepas. Saudara saya ngerti ya, makanya kenapa di bait Allah, di kemah tabernakel Musa, imam kalau masuk dari luar mesti cuci kaki, cuci tangan, lalu masuk cekeran, lepas sandal. Karena tempat itu kudus, nggak boleh pakai sepatu. Ini pengalaman yang sangat berarti. Sekarang Yosua dikuatkan hatinya. Karena Yosua pertama kali berpikir, this is my war. Ini perangku sendiri. Ini tanggung jawabku sendiri. Makanya dia pergi, dia melihat, galau sekali pikirannya. Dan Tuhan menguatkan dia, this is my war. Ini perangku sendiri. Jenderal tertinggi pasukan penguasa surga nggak nonton jadi sekutu, tapi jadi komandan tertinggi. Kayak apa ya, Montgomery ya, di waktu perang dunia kedua seperti itu. Sekutu Prancis,
Inggris, Perancis, Amerika, Australia, banyak semuanya dipimpin oleh Amerika. Montgomery itu Inggris rasanya ya, seperti itu. Ini penghiburan ya bagi Yosua. Ini bukan tanggung jawabmu. Ini tanggung jawabku, kata Tuhan. This is my war. Dengan melepaskan sandalnya, sekarang Yosua mengakui, Tuhan, ini pertempuranmu. Seluruh penaklukan Kanaan, bukan hanya Yeriko saja, ini perangmu. Dan aku cuma alatmu. Jadi ini penting sekali dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kenapa Tuhan perlu menyegarkan kita di saat kita galau, di saat kita lemah, di saat kita sedih, stres, banyak persoalan, tiba-tiba dapat kekuatan dari Tuhan. Itu namanya encounter ya. Oke, apa penerapannya buat kita? Kadang-kadang kita menghadapi situasi yang sama ya. Situasi yang sama dihadapi oleh Yosua. Yang paling gampang tadi itu ya, gambar dompet itu lah ya. Cuman setetes dibandingkan kebutuhan kita. Mungkin ada pernikahan saudara yang sedang goncang-goncangnya, riak-riak pertengkaran, dihantam, capek. Sampai kapan kayak gini? Jangan pernah kehilangan pengharapan. Jangan pernah berhenti berdoa. Tuhan berkata, this is my war. Pernah saudara alami menghadapi anak yang tersesat, terhilang? Saya pernah. Pernah menghadapi pasangan saudara tersesat, hilang? Bilang, Tuhan Yesus lebih besar dari masalah saya. Oh, itu keren itu. Jangan pernah kehilangan pengharapan saudara. Jangan pernah berhenti berdoa. Tuhan berkata, this is my war. Ada masalah keuangan? Baru kehilangan proyek, kehilangan pekerjaan. Saudara pikir bayar siapa yang bayar itu nanti? Tuhan berkata, this is my war. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Terus berdoa. Kalau saudara kena sakit, kanker, tumor, sakit yang nggak ada obatnya kata dokter, ya cuman hilangkan rasa sakit. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Jangan pernah berhenti berdoa. Pasti ada mujizat Tuhan. This is my war. Stres, depresi, Yesus lebih besar dari masalah kita.